Ya, saya menghimbau, mengapel pada teman-teman di notaris, teman-teman di kantor pertanahan, mungkin teman-teman juga di kepolisian, teman-teman di peradilan, ya baik itu TUN, peradilan negeri, atau perdata, pidana dan sebagainya, kejaksaan juga. Kalau menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan mafia tanah, saya bilang sikat itu, jangan kasih hati lagi. Jadi artinya cepat case-case yang macam itu dituntaskan, diprioritaskan untuk dituntaskan, dan siapa yang bersalah setelah dihukum. Nah, untuk membuat jerah para mafia-mafia tanah yang bergentayangan yang ada di seluruh wilayah-wilayah di Indonesia, yang betul-betul sangat mengganggu, membuat rapuhnya nanti perjalanan perekonomian bangsa kita, seperti itu. Hak atas tanah yang dengan mafia tanah ini betul-betul menghambat kemajuan bangsa dan negara, karena membuat orang ragu-ragu mengolah tanahnya untuk kemaslahatan, untuk kemajuan ekonomi dan sebagainya. Jadi kita sudah nyatakan itu memang mari basmi mafia tanah. Seperti itu barangkali. Administrasi itu bukan kata pengadilan lagi, bahwa data-data itu secara administrasi itu tidak benar. Nah, untuk yang cacat administrasi ini, BPN sebetulnya mempunyai kewenangan membatalkan sertifikat, ya namanya eksaminasi. Dia mengadili sendiri, karena membetulkan kekeliruan itu, sehingga sertifikat yang dibuatnya oleh BPN itu patut dibatalkan oleh BPN, diperbaiki. Lalu satu lagi ini memaksa, itu kan perintah pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi ada dua cara terhadap sertifikat yang palsu ini. Pertama, atas putusan pengadilan, namanya cacat hukum, dan satu lagi cacat administrasi yang sejak awal sudah bisa dikatakan bahwa ini terjadi cacat administrasi. Itu bisa langsung dibatalkan oleh BPN yang cacat administrasi. Nah, seperti itu. Kita melihat bagaimana Pak Sofyan Djalil juga sebagai Menteri ATR, ya prihatin sekali dengan adanya mafia tanah yang melibatkan oknum, ya, di Kementerian ATR. Ya bukan cuma di ATR aja, saya kira, karena namanya mafia ini ada unsur oknumnya di notaris kah, ataukah di pihak-pihak lain lah kita sebutkan, apakah di peradilan, di kepolisian, ya. Jadi atau di kejaksaan. Nah, ini sudah komit, ya, semuanya itu bahwa memang mafia tanahnya harus dibasmi. Saya sebagai Ketua Garda Tipikor Indonesia ini, dalam kunjungan pertama saya ke Kalimantan Barat, karena saya banyak dapat telepon masukan agar berkunjung ke Kalimantan Barat. Nah, hanya dalam waktu beberapa hari saya terkumpul permasalahan ini. Ini bukan mustahil, akan banyak lagi yang melaporkan sebenarnya. Bahkan teman-teman wartawan itu tadi mengatakan ada lagi kasus ini. Jadi banyak betul ini. Jadi kita kalau punya tanah itu kan baiknya didaftarkan. Apakah dari hasil jual beli, apakah itu dari hasil hibah, warisan, dan sebagainya, atau garapan. Datang kita ke BPN mendaftarkan, maka ditanya oleh BPN, Bapak punya tanah ini apa? Beli kah? Kita jelaskan semua itu. Oh, ini beli atau ini hibah dan sebagainya, lalu diukur dan sebagainya, maka keluar sertifikat. Nah, data yang masuk ke BPN itu tadi seringkali dalam konteks mafia tanah itu data-data palsu. Nah, ini kuncinya di situ. Nah, BPN ketika terjadi ini nanti ketahuan ini pemalsuan, BPN akan menyatakan, Pak, kami ini tidak punya kewenangan untuk menguji bahwa ini palsu atau tidak. Yang berhak menguji ini palsu atau tidak itulah kepolisian. Nah, di sini seringkali terus kemudian permasalahannya itu orang enak-enak saja datang ke BPN mendaftarkan tanah dengan data-data yang palsu. Nah, dalam konteks ini ada dua hal, ya. Satu, sertifikat itu ada cacat hukum.
Kalau cacat hukum artinya itu putusan pengadilan yang menyatakan cacat hukum. Ada satu lagi namanya cacat administrasi. Maraknya masalah mafia tanah dan sebagainya, Pak. Nah, dari Bapak sendiri, ini upaya dari Garda Tipikor ini bagaimana sih Pak untuk kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mafia tanah, dan saat ini target apa yang tengah ditangani dan sampai kemana posisinya? Ya, terima kasih. Jadi kita kan yang namanya mafia tanah itu biasanya berkaitan dengan di sana adanya pemalsuan, ya, pemalsuan data. Jadi sertifikatnya itu kan ya, asli yang dibuat oleh BPN, tetapi data yang masuk ke BPN itu, kantor pertanahan itu, data-data yang dipalsukan. Nah, tapi datanya itu sendiri juga bukan palsu, stempel basah, kop surat benar asli, tetapi maksudnya itu adalah isinya itu adalah palsu, tidak benar. Nah, datanglah itu ke BPN. Kalau BPN kan namanya kantor pertanahan itu melayani masyarakat. Itu karena ke depan kita memerlukan kepastian hukum untuk masyarakat melakukan upaya-upaya pembangunan sesuai dengan tanah kepemilikan itu tadi. Kalau tidak, kita semua akan terganggu dan kalian itu pihak-pihak tersebut yang saya maksud tadi akan berhadapan dengan hukum pada saat itu. Apel saya ini juga ditujukan terutama ini kepada ya pejabat penting ya yang melakukan jabatan-jabatan penting ini, supaya kepada anak-anak buahnya itu memberikan ya benar, menata dan memberikan satu instruksi tentang tidak boleh terlibat dalam mafia tanah, dan kalau ada mafia tanah itu tidak usah urusan diperlambat-lambat, dipercepat untuk segera diselesaikan. Barangkali itu appeal saya sebagai closing statement. Saya terima kasih kepada teman-teman pers semuanya. Mudah-mudahan kita sehat, kita dalam suasana pandemik ini kita coba melakukan protokol kesehatan. Ya, ini nama saya, Pak. Ya, kan di Jakarta, di Bogor saya. Jakarta. Iya, ketua. Nah, ini nomor akunnya itu. Ya. Namanya saya itu Islam Aldini. Ini belum ditulis namanya ya. Ya, ada. Sesuai yang di email ini Pak ya? Islam Aldini. Dibuka di Google ada. Mungkin kayak kumiliki. Untuk kesalahan kita diam saja, ya kita bagian dari kesalahan itu. Tahu ada satu kesalahan, kita diam saja, tidak melakukan apa. Berarti di dalam hukum kita bagian dari kesalahan itu karena membiarkan terjadinya kesalahan. Nah, kita tidak biarkan, kita lakukan upaya-upaya seperti ini, termasuk teman-teman pers. Dan itu. Jadi closing statementnya itu tadi kita ini. Jadi teman-teman pers, pertama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman pers. Ini kan di provinsi kalian juga ya, Kalimantan Barat ya, dan khusus di Pontianak ini telah terjadi hal-hal yang sangat miris di hati tentang pemalsuan ya, pemalsuan data-data sehingga terbit sertifikat. Oleh karena itu dalam closing statement ini saya menghimbau kepada teman-teman di kantor pertanahan, kepada teman-teman di kepolisian, teman-teman di notaris, ya, teman-teman yang biasa mengurus tanah begitu. Coba hindari cara-cara melakukan kecurangan dari teman-teman PS. Karena barangkali masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, masih ada kesempatan lah kita dalam beberapa menit ke depan supaya agak kuat barangkali dianunya. Dan closing statement nanti kita bikin bersama-sama. Jadi silakan kalau masih ada. Tahu langkah Pak Profesor langkah Pak? Langkah Pak? Iya. Saya Langkahnya apa? Apakah beberapa hari ini akan ke Polda, ke Kapolri, kemana? Itu
Langkah-langkah selanjutnya terkait kasus ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi langkah-langkah selanjutnya dalam inventarisir kita, ini kita lihat ya, mana yang ini harus diteruskan secara hukum, apakah itu nanti koordinasi lagi kita dengan kepolisian kah, pengadilan PT UN kah, atau perdata kah, atau juga mungkin nanti dengan apa namanya ke Mahkamah Agung begitu. Nah, notaris juga begitu. Ini masih kita anukan, masih kita pilah-pilah. Yang jelas setelah ini dan sebelumnya juga sudah kita upayakan bentuk-bentuk penyelesaian. Dan bukan mustahil juga ada yang bersifat mediasi. Ya. Artinya case hukumnya tidak kita teruskan ketika yang bersangkutan bertaubat. Nah, kira-kira begitu. Bertobat ya, dan dia mengembalikan hak-haknya ke ibu atau lain seperti itu. Kalau yang tidak, kita teruskan karena negara kita negara hukum kan. Ya, supaya menjelaskan ya, Pak, bagaimana itu ada dua putusan seperti itu. Pasti salah satu ada yang nggak benar kan? Karena dua-duanya produk MA. Nah, mesti kan tersinggung MA-nya. Iya, hanya hitungan hari. Nomor sama. Gimana ceritanya? Ya, ini hal-hal yang ini supaya udah ditaruh 2,5 M tadi ya Pak. Nah, inilah tugas teman-teman supaya membantu bagaimana negara kita ini bersih dari perbuatan palsu memalsu seperti itu. Oknumnya ya, oknumnya ada negara kita oknumnya. Karena hal-hal yang demikian bisa menghambat kemajuan bangsa dan negara kita. Kalau penuh dengan pemalsuan, hubungan-hubungan itu, dan masyarakat juga ragu-ragu untuk berinvestasi, berusaha dan sebagainya. Jadi ini memang harus kita basmi. Dan ini sudah menjadi tekad dari pemerintah juga untuk membasmi apa yang disebut mafia tanah. Nah, kalau detail, Seharusnya kalau di luar yang nomor 2 kan, yang bakal kan harus. Padahal Suwardi yang asli menyatakan, saya Suwardi, saya tidak pernah mempunyai tempat itu, menguasai tempat itu, atau berutang dengan jaminan tempat itu. Jadi ada Suwardi abal-abal. Suwardi yang abal-abal nggak ada apa-apa. Kita tahu orang nggak tahu. Otomatis Suwardi abal-abal ini memang nggak ada. Nggak ada, berarti kan kerja sama pihak yang buat nama Suwardi. Suwardi yang sesungguhnya nggak ada. Nggak ada, emang nggak ada. Mau dicari kemana? Lu nyamakin namanya orangnya. Iya, Siapa orangnya? catutlah namanya. Itu udah masuk pemalsuan Itu macam-macam cari itu. Lu sudah cari apa ya? Melacak polisi lah ya. Ya, masalah kan. Nah, seperti itu kasus yang dihadapi oleh Pak Munadin, sehingga masa Munadin mau dilaporkan ke polisi. Kemudian Pak yang MA yang sama nomor ini, apakah akan di PWN atau gimana? Kan dua itu. Itu kan mau menunjuk langsung orang itu dulu. Ya Pak Munadin Pak kan udah menang. Nah, jadi udah apa lagi ya Pak? Mau gugat atau apa atau? ya kalau itu kan terbuka kesempatan untuk gugat pidana balik pencemaran nama dia, dan satu lagi ada pemalsuan kan. Ada orang yang memasukkan nama Suwardi. Siapa itu yang memasukkan? Nah, itu nanti bisa dilacak. Pak Munadi sendiri di mana dengan lokasi tanah tersebut? Bagaimana? Pak Munadi nih tanahnya di mana lokasi? Pak Munadi tanahnya di mana? Tidak memilih. Dalam famili. Dalam baris dua. Baris dua. Baris dua. Ya. Tadi tadi nggak dipakai Pak? Ya. Enggak. Tapi ada panggil sempat. Sengketa. Enggak ada sekitar enggak. Kepemilikan Pak. Berarti itu. Awet sudah. Saya bilang kemarin itu sih bukan cangkau nih Pak ini. Cukup tes, awet saya bilang gitu. Kan itu sih kemarin ini. Boleh batas sebenarnya. Jadi artinya di sini apa yang terjadi terhadap tanah Pak Munadi juga semua langkah-langkahnya sedang kita anukan. Berarti dari itu urusan keduanya ya? Iya. Indonesia. Iya semua ini. Nah ini sekarang Waktu saya mau pinjam bank kan mau cek, karena dari bank kan suruh cek di mana sertifikat ibu. Nah saya kasih tahu di sini. Jadi waktu lihat di situ, loh ini kan bukan nama ibu. Gimana kami mau lanjutkan pinjaman? enggak, kalau ditanya namanya siapa, namanya itu nama yang dimana si ibu minjem uang. Berubah jadi nama dia. Berubah, bukan nama saya. Dengan alasan katanya dia beli dari siapa? Dari yang jual. Yang jual siapa? Yang jual dia juga.
dia jual juga, dia beli juga, kan penting kepala saya. Dan tentukan harga juga dia. Alah. Pinjam uang pada orang pribadi yang bukan Ya, pribadi. pribadi ya. Jadi kita proses, ini kan Baik. ada 5 kasus. Terima kasih. Tapi dalam ini kan harus dari melawannya dengan proses juga kan. Betul. Berarti ada yang perdata, ada yang pidana. Iya, iya, iya. Kan langkah-langkah itu akan ambil. Langkah-langkah akan kita ambil. Polisi juga akan Iya. PTUN juga. Damai kan. Jadi sudah damai kita tanda tangan duitnya nggak ada ganti daun siput. Jadi kasus tanah seperti inilah dari tempat lain dipindahkan ke situ. Ini yang wajib buku cari tanahnya harus dibasmi. Kalau memang tanahnya di situ diajukan di situ jelas gitu loh. Kalau tanah di tempat lain cari tanah di mana yang belum bersertifikat, sertifikatnya gentayangan pindah. Ini dibasmi. Masih ada oknum BPN kan, Pak? Ya. Jadi ada oknum BPN kita tahu. Dia udah pensiun juga di mana. Sekarang hilang kasusnya. Saya di Jakarta pulang dengar ada kasus. Enak bener kasus apa di BAP-nya belum. Tiba-tiba sudah ditetapkan sebagai status tersangka untuk disidangkan. Oh, saya kejar turun. Berani abang nih. Karena dibantu sama abang dan sama itu kawannya. Oh, sama. Ya, dibantu. Dicabut. Kalau kira-kira saya pernah di BAP, naikkan aja lebih enak gitu loh kan. Dan kasus seperti ini terjadi 2 kali. Di belakangnya sama Bangda Jurus Manani. Kita menang sampai Mahkamah Agung kan. Tapi pergantiannya juga mau ganti 1 miliar 50 juta. Bayar pakai daun simpul. Bukan uang gitu loh kan. Kecewa juga. Hari itu mau calon kan. Pak, saya bukan abang aja deh. Tak jadi. Mau calon lagi. Saya nanti mau bukan lagi. Coba uang rumahnya mau bayar tanah atau mau nongkrong jual sama Mau robah pun jadi begini Pak. Jadi kan dianggapnya itu Mulanani karena bapaknya, jadi uang mereka tahan aja. Gitu. Gak tahu di sana menang, DNA menang. Karena dari awal pihak tergugat tidak pernah mengeluarkan warkah tanahnya. Sementara BPN mengatakan bukan di situ tanahnya, tetapi Salah di lokasi. di situ. Gitu loh kan. Lokasinya bukan itu. Jadi kalau dicek dari nomor awalnya itu 1 kilo di Parit Ambuaka kok jalannya. Nah, tanahnya ini di Jalan Wiratna. Kan jauh banget bedanya. Sebelah barat Parit Ambuaka. Dan di situ sebelah barat Jalan Wiratna. Oh, Jadi kan jauh bedanya. 4 batas semuanya salah. Jadi saya minta di pengadilan warkanya mana. mana Pak? Potong. Jadi nggak berani menunjukkan warkanya gitu kan. Nah kedua, dari kasus ini, jadi polisi ini mau masukkan Mulana sampai tak pernah di BAP pun udah ditetapkan di pengadilan sebagai tersangka. Saya kejar jaksanya. Kalau orang nggak pernah di BAP kok bisa sudah ditetapkan tersangka. Berani nggak kalian? Nggak berani bang, saya banyak tanah. Siap. Tetapi satu hal, silakan tanahnya ambil aja merumah sama kalian semua. Kalau tapi keadilan tidak menyangkut masalah tipikor, basmi jangan seperti itu. KPK saya sudah lapor Pak, ada jawaban. KPK bukan ruang ranah KPK, kata gila nggak KPK? Bukan ranah KPK. Nah kalau itu bukan korupsi, kan lucu. Uangnya 2,5 M. Paling tidak kan menyalahgunakan wewenangnya sebagai ketua pengadilan. Uang studi itu kalangan. Uangnya ada di sini 2,5 M. Besok gimana caranya lempar di sana? Ya, Pak Isa. Pak Nitra. Nah sekarang Pak Isa kejadian itu dilempar ke Mempawah gara-gara ini gitu loh kan. Lah
kepalanya juga dipindah. Lah itu murni pengakuan kepala sendiri. Uangnya akan menjadi ya 2,5 M harus disalurkan ke sana gitu loh kan. Lah ini ya pihak pres gimana caranya mari supaya bisa terjerat korupsinya dulu.